Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadat bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Yonatan Wijayanto. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam I-Warta GKI Serpong. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya dengan pujian syukur. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, nas Alkitab yang mengawali ibadah kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Umat yang terkasih, kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita berlitani. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Bapa yang sangat baik, Engkau sangat mengenal kami. Meskipun seringkali kami memakai topeng kepura-puraan untuk mengecoh sesama kami, sekaligus mengelabui Engkau. Tetapi Engkau tahu betul siapa kami. Seringkali kami tidak mengenal Engkau dengan bersikap angkuh, sombong, dan tidak tahu diri di hadapan-Mu. Kami lupa bahwa Engkau Maha mengetahui. Ampunilah kami. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami, meski kami seringkali menolak kasih-Mu. Kasih kami hanya sebatas di mulut dan tidak nyata dalam sikap dan perbuatan kami. Ampunilah kami. Bapa yang penuh rahmat, sebagai ciptaan-Mu, kami sering mengakibatkan luka dan merampas kesejahteraan sesama, dan kami menolak untuk memberi. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang dituliskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi di dalam Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari The Tulong. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku tambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di sana Kau menanti bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh,
Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami umat-Mu datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk berdiam diri di hadapan-Mu ya Allah, membuka telinga dan hati kami, supaya kebenaran firman itu boleh kami terima di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk boleh memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Sebab dengan kebenaran firman-Mu itulah Engkau menuntun kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena itu pada hari ini kami percayakan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bentuklah kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini dibacakan dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Markus 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44 di bawah dua judul perikop, Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat dan persembahan seorang janda miskin. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah ayo memberi, jangan mencuri. Dan berbicara tentang memberi, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini terkadang kita menjumpai orang beranggapan bahwa tindakan memberi seringkali dikaitkan dengan kepemilikan. Tak jarang sebagai manusia kita punya pemahaman bahwa panggilan untuk memberi itu akan lebih mudah untuk kita lakukan jikalau kita sendiri telah berkecukupan. Jikalau kita sendiri telah memiliki apa yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Jikalau kita sendiri telah berkelebihan,
maka memberi menjadi sesuatu yang tidak sulit untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Sementara jika hidup kita pas-pasan, jika hidup kita dalam kondisi kekurangan, terkadang kita beranggapan bahwa memberi adalah sesuatu yang sulit. Panggilan memberi menjadi sesuatu panggilan yang tidak dengan gampang kita lakukan. Benarkah bahwa memberi itu berkait dengan kepemilikan? Atau semata-mata ditentukan oleh apa yang kita miliki? Mari kita belajar dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan dalam bacaan kita minggu ini. Jika kita memperhatikan bacaan kita hari ini, maka kita akan mendapati gambaran dua figur manusia yang bertolak belakang. Manusia yang pertama terwakili dalam diri ahli-ahli Taurat. Saudara, dalam bacaan kita digambarkan seperti apa mereka. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang memiliki kedudukan cukup tinggi di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka adalah satu kelompok agamawan yang dihormati. Tugas mereka adalah memelihara dan mengajarkan hukum Allah. Namun kenyataannya status yang disandang mereka ternyata tidak sejalan dengan perilaku kehidupan mereka. Jubah mereka yang mereka pakai hanyalah dipakai sebagai kedok rohani untuk mendapatkan penghormatan. Tuhan Yesus menggambarkan, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Anda membayangkan tiap hari mereka pergi kemanapun memakai jubah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kaum agamawan. Dengan harapan orang-orang yang di sekeliling mereka memberi hormat pada mereka. Dan bukan hanya itu, figur ahli Taurat ini juga digambarkan sebagai figur yang selalu berorientasi pada diri sendiri. Mereka gunakan posisi mereka untuk meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan mereka menelan rumah janda-janda, mengelabui banyak orang dengan doa-doa yang panjang. Kalau kita melihat gambaran ini, maka betapa kita menyadari bahwa sebuah jabatan yang terhormat tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku orang yang memiliki jabatan itu. Kembali pada sikap hidup orang itu. Belum tentu kalau orang terhormat itu lebih loyal, lebih murah hati dibandingkan orang yang tidak terhormat. Belum tentu orang yang memiliki banyak kekayaan lebih mudah mengeluarkan kekayaannya untuk berbagi dengan orang lain. Bergantung bagaimana sikap orang itu terhadap kehormatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, terhadap kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kalau orang itu masih memiliki sikap seperti ahli-ahli Taurat ini, maka seberapapun yang mereka punya, setinggi apapun status mereka dalam lingkungan masyarakat, itu tidak akan pernah dipandang cukup oleh mereka. Dan itu akan berdampak pada kerelaan mereka dalam memberi.
Itu figur yang pertama. Dan disandingkan dengan figur yang kedua yang ada dalam diri seorang janda, bahkan dikatakan di situ janda miskin. Sudah janda, miskin lagi. Secara status kemasyarakatan tidak ada kehormatan yang ada di dalamnya. Sebab pada waktu itu seorang perempuan kedudukannya kan tidak setara dengan laki-laki. Dan kalau dia adalah janda, itu mau menggambarkan bahwa secara status sosial ini kontras dengan ahli-ahli Taurat. Dan juga digambarkan di sana miskin. Logika kita, kalau seorang janda miskin maka berarti kebutuhan hidupnya menjadi sesuatu yang pasti akan membawa dia dalam pergumulan setiap hari. Tentu dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dia di tengah-tengah keterbatasan yang dia miliki. Dia bukan orang kaya. Dia bukan orang yang memiliki posisi tertentu di tengah masyarakat. Dia adalah masyarakat pada umumnya yang hidup di dalam garis kemiskinan. Harusnya kalau kita memakai logika memberi itu berkait dengan kepemilikan, maka si janda miskin ini layak untuk mengatakan, maaf saya tidak bisa memberi karena saya sendiri berkekurangan. Logikanya kan begitu. Tapi coba lihat apa yang dia lakukan ketika dia datang di bait Allah dan ketika Yesus melihat apa yang dikerjakannya itu. Alih-alih Yesus mencibir pemberiannya, justru Yesus memuji pemberian si janda itu. Bukan soal nilai berapa ia memberi, tetapi Yesus melihat bagaimana kerelaan janda itu dalam memberi. Yesus mengatakan kalau orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, si janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Ini kan sebuah gambaran yang kontras, yang bertolak belakang dengan gambaran tentang ahli Taurat yang dalam posisi lebih sejahtera, lebih terhormat, tapi ternyata dia bukannya memiliki semangat memberi, yang ada dia gunakan kehormatan dia, jabatan dia untuk terus-menerus berfokus pada pemenuhan dirinya sendiri. Dia gunakan jabatannya sehingga ia melakukan banyak tipu muslihat untuk mengelabui janda-janda dan orang-orang banyak. Sementara yang miskin menunjukkan hati yang lebih rela untuk memberi. Bukankah dua figur itu juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita masa kini? Orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan kehormatan, justru sibuk memuaskan hasrat dirinya dan terus mengumpulkan harta untuk pribadinya sehingga lupa dan enggan berbagi dengan sesama. Tapi tak jarang kita menjumpai orang yang sederhana, orang yang hidupnya pas-pasan, orang yang hidupnya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, tapi justru mau untuk memberi bagi mereka yang ia jumpai dan lihat sedang membutuhkan.
Jadi kalau kita melihat pada gambaran ini, maka betapa kita menyadari bahwa sesungguhnya memberi bukan pertama-tama bergantung dari seberapa banyak yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi memberi pertama-tama bergantung seberapa hati kita terbuka untuk melakukannya. Kalau Anda punya banyak harta tapi hati Anda tidak terbuka untuk membagi berkat itu pada orang lain, maka tindakan memberi pasti tidak akan Anda kerjakan dalam hidup Anda. Tapi sekalipun Anda punya sedikit, namun hati Anda terbuka untuk menyalurkan kasih Anda pada orang lain, maka hati yang terbuka itulah yang menggerakkan Anda untuk bisa memberikan dari kekurangan yang Anda sedang hadapi. Pertanyaannya, pribadi Anda, diri kita, ada di gambaran yang mana? Ahli-ahli Taurat atau janda miskin? Jikalau kita melihat dan mendengar firman Tuhan hari ini, jelas yang Tuhan harapkan kita memiliki hati seperti si janda miskin itu. Kita memiliki sikap hidup seperti si janda miskin itu, yang selalu terbuka untuk berbagi, memberi apa yang bisa kita berikan sekalipun kita memiliki kekurangan. Sekalipun mungkin kita sebenarnya masih belum bisa dikatakan cukup sejahtera. Tapi justru jika kita mampu untuk berbagi di tengah kehidupan ini dalam kondisi kita yang seperti itu, Tuhan melihat bukan seberapa banyak yang kita bagikan, tetapi seberapa besar hati yang menggerakkan tindakan itu. Oleh karena itu saudara, jangan tunggu kita kaya. Jangan tunggu kita memiliki posisi yang terhormat di tengah kehidupan ini, baru kita terbuka untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab belum tentu ketika seseorang memiliki kedua hal itu, hatinya akan terbuka untuk berbagi. Sekaranglah waktunya. Tuhan memanggil kita, bukalah hatimu. Jadilah berkat bagi sesamamu. Apa yang bisa engkau berikan untuk bisa menolong orang lain, lakukanlah itu. Sebab yang terpenting bukanlah besarannya bantuanmu, tetapi soal kerelaan hatimu dalam melakukannya. Siapkah saudara meneladani si janda miskin itu dalam kondisi hidup Anda saat ini? Baik Anda yang diberkati dengan kekayaan maupun Anda yang sedang hidup dalam kekurangan. Baik Anda yang memiliki posisi terhormat dalam masyarakat ataupun Anda yang merasa diri sebagai orang awam dalam masyarakat. Kita semua dipanggil untuk memiliki sikap hati yang terbuka dan mau memberi, menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Sebab itu temanya jelas, ayo memberi, jangan mencuri. Kita diajak untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi janda-janda miskin di masa kini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mempercayakan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini, Tuhan tetap memberkati bangsa kami dan memampukan kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Baik kami selaku pemimpin maupun kami sebagai bagian dari masyarakat. Kami menyerahkan setiap usaha kami bersama untuk melewati masa pandemi ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakanlah dan mampukan kami untuk dapat melewatinya dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada dalam setiap karya layanan mereka. Tuhan berkati dan sertai, sehingga di tengah situasi seperti ini, gereja-gereja Tuhan tetap boleh hadir untuk menjadi berkat di tengah lingkungannya. Biarlah Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga itu boleh menjadi kesaksian yang baik bagi setiap umat-Mu yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan ini, dan mereka melihat karya kasih-Mu yang besar melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan GKI Serpong dengan segala kegiatan dan pelayanannya. Tuhan juga sertai dan pimpin sehingga gereja-Mu ini tetap boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Berkati setiap pribadi lepas pribadi yang terlibat dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Biarlah melalui keterlibatan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang dalam kedukaan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan tuntun supaya mereka tidak tersesat di tengah jalan kehidupan mereka. Dan juga biarlah Tuhan menyertai dan memimpin mereka, sehingga apa yang menjadi permasalahan mereka boleh mereka selesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pendidikan anak-anak kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini. Tuntun kami supaya kami sebagai umat-Mu juga boleh menjadi berkat di tengah kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Kami menyerahkan setiap syafaat kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu,
cobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sekarang bersyukur, hai hatimu letakkan sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, rahmat-Nya besar seluas dunia. Umat dimohon bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami sejauh ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan melalui transfer ya Bapa. Kiranya Bapa kuduskan dan berkati, agar persembahan ini menjadi berkat buat sesama dan pelebaran kerajaan-Mu, melalui pelayanan-pelayanan ke anggota jemaat dan masyarakat luas di sekitar kami. Kami juga mendoakan untuk pengelolaan persembahan ini ya Bapa, agar memperoleh hikmat daripada-Mu dan dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita dipanggil untuk memiliki hati yang terbuka sehingga kita bisa menjadi berkat kepada bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang meneruskan keteladanan si janda miskin, yang mau membuka hatinya sehingga itu menggerakkannya untuk dapat memberi yang terbaik di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita pegang firman Tuhan hari ini, mari kita wujudkan bahwa kita adalah umat yang siap dan bersedia untuk memberi dan menjadi berkat bagi kehidupan ini.
sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.